Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng seping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesuai jadwal yang memang sudah direncanakan sebelumnya, skuad Persib Bandung beserta seluruh official tim itu sudah sampai di kota Yogyakarta, teman-teman, tengah malam tadi gitu ya. Yang mana hari ini rencananya pagi menjelang siang itu ada stretching ringan saja di hotel gitu ya, dan ya nanti malam baru akan ada official training. Nah, ini juga menandakan bahwa skuad Persib Bandung sudah siap menghadapi PSBS Biak, di antaranya juga sudah membawa 22 pemain terbaik, dan memang di 22 pemain ini ada yang di luar dugaan gitu ya, ada yang masih cedera tapi dibawa, tapi beberapa pemain muda ditinggalkan di Bandung maksud saya, tidak dibawa Persib ke Jogja, teman-teman. Nah, ini memang ya ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan juga buat teman-teman Boboto. Ketika tadi menjelang tengah malam tiba, itu banyak banget Boboto di sana, entah yang memang sudah bermukim di sana atau yang memang sengaja datang gitu ya. Namun sekali lagi pagi hari ini manajemen Persib Bandung mengeluarkan warning atau peringatan terakhir teman-teman, yang mana jangan datang ke Stadion Maguwo Harjo di Sleman, karena itu menentukan arah kedepannya di laga kandang Persib Bandung, teman-teman. Jadi please, ini mah katanya sekali lagi, walaupun kita masih belum dengar keputusan resmi dari Panpel Biak gitu ya, apakah akan ada penonton atau tidak, tapi dengar-dengar katanya memang akan dibuka tiketing. Nah, kalau dibuka ya kan kita tahu kalau untuk PSBS Biak ya yang nonton di Jogja paling berapa banyak gitu ya, kalaupun dihitung paling berapa ratus gitu ya. Nah, ini kalaupun ya dibuka tiket, kita juga ya yakin lah banyak juga teman-teman supporter Persib di situ. Tapi mudah-mudahan sekali lagi jangan ikuti dulu aja himbauannya, karena ini kita bisa mendapatkan sanksi lebih berat lagi katanya teman-teman gitu ya. Jadi sudah diwanti-wanti, ini mah please pisan teman-teman gitu ya. Baik, itu sekedar intermezzo sedikit. Dari 22 pemain yang dibawa juga ada nama Febri Haryadi di situ yang mungkin belum 100% pulih, tapi ya entah mungkin ada alasan khusus buat Bojan Hodak membawa Febri Haryadi dan juga beberapa pemain U23 tentu saja untuk syarat gitu ya. Di antaranya ada Fitrah, ada Kakang, dan ada Robi Darwis juga. Sementara pemain-pemain muda yang lainnya memang tidak diajak, teman-teman. Nah, ini juga ada satu nama yang mencuat, yaitu ada Hamra di sini. Mudah-mudahan Hamra mungkin bisa dimainkan ketika nanti bergantian dengan Kakang, atau memang di situ menggantikan peran dari siapa Putros gitu ya. Ini kita tunggulah kiprahnya, apakah memang dikasih kesempatan waktunya besok gitu ya. Ya kita lihat, kita doakan mudah-mudahan seluruh pemain Persib Bandung dikasih jam terbang atau menit bermain oleh Bojan Hodak, sehingga ya tidak dipuyem wae gitu ya. Sekali lagi ini juga menentukan bahwa di latihan dan juga di saat pertandingan terakhir itu yang akan dinilai Bojan Hodak. Kalau memang pantas, maka bisa main di laga selanjutnya gitu, teman-teman. Nah, selain itu juga ada satu hal yang mungkin agak sedikit mengganggu gitu ya, karena ada beredar di media sosial sekarang, kenapa akhirnya Adam Priesbeck sepertinya dianaktirikan gitu ya, karena ada beberapa fakta yang memang dari kemarin Bojan Hodak agak sedikit belak-belakan mengenai Adam Priesbeck ini ketimbang beberapa pemain yang lainnya, atau kemarin tuh dibandingkannya dengan Ramon katanya ya, Ramon Tankyu. Jadi Ramon dan Priesbeck ini mendapatkan dua perlakuan yang agak berbeda dari Bojan Hodak. Jadi yang pertama, kalau Ramon belum mencetak gol masih itu gitu ya, namun sering dibela Bojan Hodak. Jadi pasang badan lah istilahnya Bojan Hodak tuh, bahwa mengatakan Ramon pemain bagus, dia hanya membutuhkan kepercayaan dirinya untuk menciptakan keran golnya, tapi ya setidaknya masih dibela gitu ya. Namun berbeda dengan
Adam Priestback yang menurut Bojan Hodak ya ini memang penampilan yang belum memuaskan, apalagi baru sekali tampil di ajang Super League menghadapi Persita, tapi itu juga perdana kalah gitu ya, dan juga sekarang udah 2 kali keracunan katanya, sampai geleng-geleng lah Bojan juga kemarin bilangnya aduh ini kunaon gitu ya. Nah ini Bojan sama sekali tidak pasang badan untuk Adam, tapi dia masih bilang ya Adam pemain bagus. Nah yang beredar di media sosial saat ini, terutama di kalangan teman-teman bobotoh, bahwa katanya Adam Priestback kemungkinan akan dilego di pertengahan musim putaran pertama nanti. Nah, kenapa bisa sampai beredar gitu ya? Karena ya ini juga saya nggak tahu ya ini dari mana mereka, hanya spekulasi atau memang hanya bagaimana. Bahkan di media pun sudah ada yang mengangkat gitu ya. Jadi katanya Adam Priestback ini dengan harga yang segitu lebih baik ya membeli pemain lokal saja gitu ya, kualitasnya juga lebih bagus, lebar katanya, untuk slot asing lebih baik diisi dengan slot asing yang lain saja, karena harga dari Adam Priestback itu jauh lebih murah ketimbang Teja Paku Alam sendiri gitu ya. Teja Paku Alam sekarang sudah mencapai 3-4 M gitu. Nah ini memang sangat jauh lah perbandingannya, kunaon gitu, makanya tidak ngambil pemain yang lokal saja untuk penjaga gawang. Kalaupun mau yang ngambil yang betul-betul ya di atas standar lah gitu ya teman-teman. Nah ini yang mencuat ini teman-teman gitu ya, Adam Priestback ini. Yang kedua ya ini, apakah awalnya juga kan dari awal tuh ada beberapa sanksi yang terlewat gitu ya, ada sanksi dari FIFA, lalu juga belum apa-apa mungkin memang tidak bisa bermain, cederaan dan lain sebagainya. Nah inilah yang memang katanya mengindikasikan akan dipinjamkan. Kenapa dipinjamkan? Karena ada masih punya kontrak dengan Persib Bandung kurang lebih 2 tahun teman-teman. Karena kalau memang dijual ya harus bayar pesangon gitu ya, kalau dipinjamkan kan bebas gitu untuk Persib Bandungnya. Nah ini sekali lagi jangan terpengaruh dulu teman-teman, belum ada statement apapun atau belum ada pembahasan ke situ. Jadi ya teman-teman juga cooling down saja dulu gitu ya, jangan terbawa emosi, jangan terbawa hal-hal yang memang menggiring ke sana ke sini. Jadi kita sabarin dulu saja. Putaran pertama juga masih jauh, banyak tim-tim yang harus kita hadapi dulu teman-teman, baru nanti bisa kelihatan lah kualitas Adam mungkin dari 3 atau 4 pertandingan ketika dikasih kesempatan. Ini kan baru sekali main gitu ya di Super League, dan memang ya untuk permulaannya juga kurang mulus, tapi ya kita lihat nantilah teman-teman gimana perkembangannya. Untuk saat ini tidak benar berarti ya kabar Adam Priestback akan dipinjamkan di putaran pertama nanti gitu teman-teman. Baik, ada beberapa hal yang kita bahas lagi, terutama dari beberapa pertanyaan dan beberapa teman-teman yang sudah mengirimkan untuk sapaannya. Katanya ada yang pengen disapa untuk keluarganya, nanti kita bacakan teman-teman. Yang pertama pertanyaan dulu saja. Ari Rezaldi teh cedera naon Kang, can pernah main padahal ya kalau Rezaldi itu kemarin terakhir ikut latihan di Bandung gitu ya kemarin, namun masih belum bisa latihan secara full dengan teman-teman di Persib yang lainnya, jadi masih di pinggir lapangan gitu ya. Kemarin terakhir tuh Bule cedera paha, katanya paha dalam. Ini juga nggak tahu apakah memang ototnya ketarik atau bagaimana, belum ada penjelasan resminya, tapi katanya terakhir masalah paha. Biasanya kan ya nggak jauh-jauh lah, lutut deket paha gitu ya, jadi antara itu aja lah untuk cederanya Bule. Tapi kalau yang lamanya memang kemarin juga sempat sebelum ini ya, dari putaran kemarin gitu atau musim kemarin lah, ini juga termasuk ada pergelangan engkelnya. Tapi ya kalau sekarang yang terakhir itu sakit atau cedera di bagian paha teman-teman gitu ya, jadi belum main ya. Nggak tahu kenapa belum main ya, karena mungkin belum pulih saja ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, Persib kapan mainnya sama Biakang? Persib kapan mainnya sama Biakang? Kenapa mainnya di Jogja bukan di Papua?
Gini teman-teman, kalau dengan Biak mainnya besok tanggal 17 Oktober 2025 jam 7 malam gitu ya, atau jam 19.00 waktu Indonesia Barat di video secara streaming, tapi kalau di TV mah di Indosiar seperti biasa. Jadi besok hari Jumat tanggal 17 Oktober live gitu ya, jam 7 malam PSBS Biak menghadapi Persib Bandung. Tapi kalau kenapa mainnya di Jogja bukan di Papua, ini tidak terlalu pasti untuk kenapanya, karena manajemen PSBS Biak pun kan pernah mengeluarkan satu statement di menjelang liga ini mulai gitu ya. Yang pertama, tadinya kan mau nyewa si Jalak Harupat tapi nggak jadi, tidak dibolehkan oleh operator liga yaitu oleh I-League, dan terutama di sini tidak boleh oleh Ferry Paulus. Nah, alasannya juga tidak jelas kenapa tidak boleh di si Jalak Harupat, padahal pihak Jalak mah sudah oke katanya dengan kehadiran PSBS Biak dan ya segala macamnya, tapi tetap tidak diizinkan. Lalu yang kedua, kemungkinan untuk stadion PSBS Biak apa namanya, Lukas NMB ya kalau nggak salah, Lukas NMB di Biak ini memang belum lolos kualifikasi standar dari Super League teman-teman, katanya begitu. Jadi memang tidak bisa main di sana. Nah, anehnya kenapa musim yang lalu kan PSBS Biak pernah tiba-tiba main dengan Persib tuh di Biak gitu ya, di Papua. Biasanya kan cuma main di Bali melawan tim yang lain. Dengan Persib pengen mainnya di Biak dan itu diizinin, dan itu memang untungnya Persib waktu itu draw ya 1-1, hampir-hampiran menang padahal mah. Namun ya akhirnya draw. Nah, ini juga memang sedikit kontroversi teman-teman, karena mau tidak mau gitu ya, itu juga kalau nggak lolos kenapa bisa diizinin main di sana, itu yang kedua. Jadi belum standarisasi Super League katanya, makanya tidak bisa main di stadionnya sendiri di Biak. Lalu yang ketiga, ini kita harus akui bahwa akomodasi transportasi itu sangat mahal ke Papua. Jadi mungkin dari liganya juga, dari broadcast TV-nya juga kayaknya mahal gitu ya untuk ngangkut ke sana. Jadi di lobi akhirnya suruh main di, ya nyarilah selain di Papua mainnya gitu ya. Makanya berkandang di Sleman, di Maguwoharjo ini gitu teman-teman. Jadi kenapa mainnya di Jogja, karena mungkin ya lebih dekat, lebih murah sewa stadionnya, untuk akomodasi transportasi dan lain sebagainya, untuk ya tetek bengeknya gitu ya, itu lebih enak di Pulau Jawa sepertinya begitu. Untuk alasan pastinya kita nggak tahu, karena itu urusan Panpel Biak gitu ya. Lalu waduh, ini masih banyak ternyata. Kita langsung masuk ke salam-salam dulu aja, kasihan ada yang ingin disapa katanya ya. Dari Bobotoh Tampomas Sumedang Larang katanya hadir, hoyong disapa hatur nuhun. Nah, ini sudah disapa buat teman-teman Tampomas Sumedang Larang. Lalu dari Bobotoh Kertajati Majalengka, ada juga dari Bobotoh Brau di Kaltim Kalimantan Timur. Wah, jauh. Lalu dari Kang Jainal Jatiwangi Majalengka lagi. Wah, mantap. Ada Bobotoh Cipendei, Bobotoh Galunggung, dari Viking Loji Karawang, Bobotoh Haur Kuningan, Bobotoh Tanggulun Kadungora. Wah, ini ada juga Bobotoh yang nitip salam di Kucing Malaysia, Kangge orang Ciraten Pentas. Oh, ini dia dari Kucing Malaysia katanya buat keluarganya orang Ciraten Pentas, di mana ya teh. Lalu dari Kang Bayu di Taiwan. Wah, ini jauh gini dari Taiwan, dari Malaysia tadi ya. Ada juga dari Kang Sumadi Boboko Balikpapan. Wah, ini Kang Sumadi mantap. Lalu dari Kang Engki Iming Boboko Cirebon katanya. Wah, hatur nuhun Mang Engki Iming. Lalu dari Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya Tasik. Lalu ada ini Maya. Lalu dari Bobotoh Tugu Pancuran, dan terakhir dari Viking Brebes. Hatur nuhun buat teman-teman semua. Insya Allah selanjutnya kita bacakan lagi beberapa pertanyaannya dan juga yang ingin disapaannya gitu ya. Baik, itu dulu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.